Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji pagi hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih diberikan sehat dan panjang umur, istiqomah dalam memakmurkan masjid. Ini saya ingat dengan hadis Nabi ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik?" Nabi SAW menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Dari hadis itu kita termasuk orang-orang yang terbaik karena pagi hari ini kita diberikan panjang umur oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Semoga kita tetap istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti mati dalam keadaan atau menjadi orang-orang yang terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang bahagia, tema kita pagi hari ini agak horor ini karena judulnya 4 permohonan penduduk neraka. Besok hidup di dunia ini tidak lama Bapak Ibu. Nabi menggambarkan seperti orang yang sedang singgah di sebuah warung ketika orang itu melakukan perjalanan yang jauh. Dia dengan tindak ke Jakarta, kemudian mampir di rest area. Itu paling lama ya setengah jam. Apalagi ada rest area yang diberi timer, yang diberi waktu. Kesempatan hanya 30 menit, hanya 45 menit dan sebagainya. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi sampai ke terminal akhir, yaitu di Jakarta. Sama dengan hidup di dunia ini, kita dulu hidup di alam roh, kemudian dari alam roh kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia sekarang ini. Setelah dunia ini berakhir, kita di dunia ini tidak lama Bapak Ibu, sekitar 70 tahun. Nah, tibanya di 63 tahun. Maka kemudian nanti kita akan pindah ke alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Berapa lama di alam barzah sampai datangnya kiamat? Karena alam barzah itu alam penantian, alam transisi, perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Kemudian setelah kiamat terjadi, kita nanti akan pindah ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat itu nanti manusia akan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Ada tempat yang baik, yaitu tempatnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan ada tempat yang tidak baik, yaitu tempatnya orang-orang kafir, orang-orang munafik,
munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Ya, tempatnya yang paling buruk yang disebut dengan neraka. Nah, neraka itulah tempat-tempat yang paling buruk. Maka Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu pentingnya begitu Bapak Ibu. Nah, kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu dalam memberikan penjelasan agar penjelasan itu mudah dipahami oleh hambanya. Dan Nabi Muhammad ketika memberikan penjelasan agar penjelasan itu mudah dipahami oleh umatnya, itu sering memberikan perumpamaan, sering menggunakan perumpamaan. Contohnya ini Bapak Ibu, ketika kita ngaji pagi hari ini, itu Nabi Muhammad niku memberikan perumpamaan hidayah dan ilmu yang dibawa oleh para nabi itu seperti air hujan. Nah, perumpamaan diumpamakan seperti air hujan yang turun ke bumi. Maka di dalam bumi itu kata Nabi ada jenis-jenis tanah. Ya, ada jenis-jenis tanah. Yang pertama kita mengenal tanah yang subur. Tanah yang subur itu tanah yang ketika mendapatkan air hujan, maka tanah tadi itu bisa meresap air. Kemudian dengan air hujan itu Allah menumbuhkan rumputan atau tanaman-tanaman, sehingga dengan tanaman-tanaman itu akan tumbuh subur. Dengan hujan itu akan tumbuh subur. Itu digambarkan sebagian orang itu ketika ngaji seperti pagi hari ini atau sekolah atau sedang belajar, itu seperti tanah yang subur Bapak Ibu. Mudah menerima ilmu, mudah menyerap ilmu, kemudian mudah mengamalkan ilmunya itu. Dengan ilmu yang dikuasai dan dipraktekkan, diamalkan itu, juga banyak orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh. Itu orang yang ngaji yang terbaik Bapak Ibu. Ini orang yang terbaik. Yang kedua ada tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu tanah yang tidak subur, tanah yang hanya bisa menampung air. Ya mungkin ada cekungannya, kemudian bisa menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Dengan air yang ditampung itu banyak orang-orang yang mengambil manfaat. Minimal bisa digunakan untuk menyirami tanaman, bisa digunakan untuk memberi minum ternaknya, ataupun digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Artinya masih bisa memberi manfaat untuk orang lain, meskipun dirinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Banyak orang yang berilmu, ilmunya luas, kalau ditanya itu bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, bisa mengungkapkan dalil yang begitu lengkap, tapi perilakunya jauh dari ilmu yang dimiliki. Nah, hubungan tadi betul nanti dalam masjid Bapak Ibu. Jajan ini pinter dia ini. Pinter nih kalau nanti berdebat, ngobrol itu Masya Allah, seperti perpustakaan berjalan ya, sangat pinternya. Tapi nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah kelihatan baik, omongannya selalu tidak baik. Nah itu orang-orang yang seperti tanah tandus, bisa menguasai ilmunya tapi tidak mampu mempraktikkan. Tapi ada juga tanah yang datar. Datar itu jangan persane meja ngajeng kula niki. Menawi meja niki kula sukani toya setunggal botol niki, maka air ini tidak bisa ditampung oleh meja yang datar ini. Sudah tandus, datar, tidak akan mampu menampung air. Air itu akan mengalir kemana saja. Ya.
Artinya orang ini meskipun bolak-balik ngaji ini bukan paham-paham, dirinya nggak paham, apalagi memberikan pemahaman terhadap orang lain. Nah, tapi bukan apa-apa tesih wonten saya ini. Saya ini apa tesih pun tidak ngaji, tesih pun tidak ngaji. Pun monggo Bapak Ibu jenengan bagi batas tanah yang seperti apa, yang subur, yang tandus, atau yang datar. Itu katanya Nabi. Nah, Allah berikan perumpamaan Bapak Ibu, dunia ini ya, dunia yang sementara ini seperti air hujan juga, seperti air hujan. Dan jenengan nanti kesani di surat Kahfi ayat 45. Perumpamaan dunia itu kata Allah seperti air hujan. Dunia ini seindah dan seelok apapun, semegah apapun dunia ini, kata Allah, nanti akan lama-kelamaan akan musnah. Ya, akan musnah. Masjid Darussalam semegah ini, seindah ini, nanti lama-kelamaan akan menjadi bangunan yang lapuk dan akan rusak dan akan musnah. Dengan kandungan HP sebagus apapun, ya semahal apapun, baru mahal, nanti kalau jenengan ageng digunakan lama-lama akan jelek dan akan rusak. Manusia sebagus, seganteng apapun, segagah apapun, sekuat apapun, nanti lama-kelamaan akan menjadi tua dan akhirnya mati. Itu perumpamaan dunia seperti itu. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Bahkan Nabi itu mengumpamakan dunia seperti ini. Dunia itu seperti hidangan. Anggap saja nanti jenengan tidak datang resepsi manten ya. Sekarang sudah mulai ada manten, resepsi manten. Di resepsi manten nanti akan ada hidangan beraneka ragam ya. Ada yang rasanya ada yang manis, ada yang asin, ada yang gurih, ada macam-macam. Nah, makanan harga atau jangan tidak warung. Makan itu ada yang murah, ya, seperti sego pecel 5.000 ansal, 10.000 di ansal. Bahkan dulu saya pernah baca di Sulfat ya, tahun berapa ya? Tahun 2010 dan ke atas itu ada tulisan pangsit mek 2.000. Ada tulisan pangsit mek 2.000. Pun kalih itu ditambahi mek. Ya, jadi pangsit mek 2.000. Saya kira tambah lagi kata si warungi ayam nolongson ini di daerah situ dulu. Itu ada tulisan pangsit mek 2.000. Kalau 20.000 terus pantes tambahi mek 20.000 supaya kelihatan mudah ditambahi mek 2.000. Pangsit ada yang harganya 2.000. Sekarang depannya lagi itu ada orang jualan mie lagi. Ya, itu lebih mahal lagi Bapak Ibu mie-nya. Ada yang nggak tahu berapa itu. Nanti ada makanan yang harganya mahal, ada yang harganya murah, ada yang rasanya enak, ada yang rasanya kurang enak. Tapi kata Nabi, semua makanan yang kamu makan nanti akhirnya sama, hasilnya sama. Kalau nggak percaya nanti besok pagi jenengan langsung pagi harinya menabung kan Bapak Ibu ya, menabung hasilnya sama. Mek 2.000 tadi dengan mek 20.000 tadi besok pagi hasilnya sama. Jenengan yang makan di warung sego pecel tadi atau jenengan makanan di hotel yang tadi malam ada undangan manten itu akhirnya hasilnya sama. Itu dunia kata Nabi seperti itu. Ya hasilnya sama. Makanya Bapak Ibu kata pesan Nabi itu jangan terlalu terhadap dunia ini. Nah sekarang Allah mengumpamakan dunia itu seperti air hujan. Ada seorang ulama menafsirkan mengapa dunia ini seperti air hujan. Imam Al-Qurtubi. Air hujan itu, jangan perhatikan sifat air ini. Kemarin di sini hujan apa?
hujan. Jangan kalau nanti perhatikan hujan deras sampai mengenangi air hujan itu mengenangi jalan-jalan. Tapi nanti ketika hujannya itu sudah reda, apakah nanti 1 jam berikutnya airnya masih mengenang? Tidak. Air hujan yang mengenangi jalan-jalan tadi akan mulai surut. Asap surut. Kemana perginya air hujan yang mengenangi yang banjir tadi? Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu sifatnya air ini. Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah itu got, ya masuk ke got situ. Kalau yang lebih rendah itu sungai, maka akan masuk ke dalam sungai itu. Tapi ada Bapak Ibu, sungai itu yang tempatnya lebih tinggi daripada dan permukaan tanah yang lainnya. Ada. Jangan mengerti yang tidak nanti datang lintung. Lintung bawahnya dulu Kefu ya. Dulu Alfa Kefu itu kan bawahnya ada sungai. Ada sungai. Sampingnya itu ada sungai. Terus bawahnya sungai itu ada kampung lagi. Kampungnya itu lebih rendah daripada sungai. Sungainya di atas. Kemudian kampung itu di bawahnya sungai. Makanya itu ada langganan banjir. Di situ untung ada orang yang sangat berjasa, namanya sama dengan saya, Pak Bambang. Ya, namanya Pak Bambang. Dan Pak Bambang itu masih saudara juga dengan Bambang Tujo. Bahkan saudaranya itu hampir semua nama laki-lakinya itu diberi nama Bambang. Satu keluarga itu semuanya namanya Bambang. Gak tahu kenapa Bambang nama yang baik gitu. Termasuk Bambang Mulyadi yang depan ini juga Bambang. Bambang itu artinya kesatria. Kenapa artinya bagus? Karena sehat kan yang bagus Bapak Ibu. Biar kelihatan bagus. Mulyadi itu mulia. Jadi Bambang Mulyadi artinya kesatria yang mulia. Kalau sampai sekarang nggak mulia itu nasib pulon. Nah itu air itu mengalir. Artinya dunia itu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu sifatnya dunia. Terbaik itu harta maupun jabatan atau kedudukan. Contohnya nih, jabatan berpindah. Awal Indonesia itu presidennya namanya Bung Karno, baru sebaik ini, atau Pak Soekarno atau Bung Karno. Setelah Bung Karno berpindah kan jabatan presiden itu ke Pak Soeharto. Pak Soeharto pindahnya kalau lumayan lama Bapak Ibu, sekitar 32 tahun. Pindah ke Pak Habibie, nggak saya ditambah Sung Habibie karena Pak Habibie bukan orang Jawa jadi nggak ada sunya. Su itu artinya baik. Soeharto itu harta yang baik. Dari Pak Habibie pindah ke Pak Gus Dur. Nggak saya tambah Su juga. Meskipun Pak Gus Dur itu orang Jombang. Dari Pak Gus Dur pindah ke Bu Mega. Dari Bu Mega pindah ke Pak SBY. Dari Pak SBY pindah ke Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi sekarang pindah ke Pak Prabowo dan Prabowo. Nanti dengan untuk kampanye Pak Prabowo, Praroro. Itu saking orang nggak bisa menyebutkan namanya Pak Prabowo itu Praroro atau gimana. Pindah. Padahal apakah presiden tadi tidak ingin mempertahankan jabatannya? Ingin mempertahankan jabatannya. Tapi mengapa Pak harus berpindah? Itulah sifatnya dunia. Sama dengan orang yang dengan harta. Hari ini ada orang yang badannya sehat, hartanya banyak. Besok itu bisa sakit, badannya sehat tadi bisa sakit. Dan karena sakit harus berobat ke rumah sakit. Ketika berobat ke rumah sakit harus mengeluarkan biaya, maka harta yang dulu banyak itu bisa habis digunakan untuk biaya berobat di rumah sakit. Ternyata masih sisa, tapi orangnya mati, yang sakit tadi mati.
hartanya berpindah ke ahli warisnya. Kata Bapak, itu sifatnya dunia seperti itu, berpindah-pindah. Meskipun orang itu ingin mempertahankan hartanya yang sebanyak-banyaknya. Makanya dengan ingat dengan kisah yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya, di dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mudah-mudahan jangan masih ingat kisahnya. Dan kami pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Waktu aku itu di antara manusia. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kisahnya yang keluarga makan bersama itu Bapak Ibu. Masih ingat ya? Jadi aku kelali itu Bapak Ibu. Ya, jadi dengan yang tawa tuh kan jadi nggak ditanya nggak menjawab. Nah, keluarga saya ingatkan sedikit lagi. Keluarga tadi itu kan makan, kemudian kedatangan seorang pengemis kan tadi. Maka kemudian suaminya keluar. Pengemis tadi itu diusir. Kamu pergi dari sini. Saya sedang makan. Ya, nggak enak roman. Lagi artinya mana malah datang pengemis. Pergi. Nggak dikasih apa-apa malah diusir dari rumahnya. Mungkin kualat apa Bapak Ibu, orang yang mengusir pengemis tadi itu jatuh miskin. Miskin, hartanya habis karena terlilit ekonomi sampai istrinya diceraikan. Ya, istrinya diceraikan. Habis semua harta habis, istrinya habis. Satu-satunya istri itu diceraikan habis. Maka istrinya tadi mungkin masih roda teles nonton tidak apa-apa ini. Roda teles mantung keramas, mantung kodanan, boleh teles. Bon ayu, gitu. Nah terus kemudian bening, mantung dilapi bening. Terus nikah lagi dengan laki-laki lain. Ketika menikah ini sama biasanya makan bersama suaminya. Ketika sedang makan, ada pengemis lagi datang ke rumah. Maka suami yang kedua ini lebih baik daripada suami yang pertama. Suami yang kedua ini menyuruh istrinya, Bu, semua makanan di meja makan itu kamu bungkus. Ya kamu bungkus nasi, sak lauknya, sak sambel bisa bungkusan. Kasihkan kepada pengemis tadi. Lalu terus awake dhewe mau apa, Pak? Gampang ngene warung. Ya. Nanti ke warung. Ya sudah dilaksanakan sama suaminya. Dibungkuslah makanan itu dikasihkan kepada pengemis tadi. Ya, pulang kembali masuk ke dalam rumah tadi dan habis keluar Bapak istrinya menangis. Ditanya sama suaminya, kok nangis Bu? Apa eman panganan atau pengen pengemis itu? Gak ngono Pak, sampean karo sapa pengemis itu? Ya munggo sapa? Iku ngono bojoku dhisik. Itu dulu suami saya dulu yang pertama. Masya Allah. Terus cerita di siklus ditanya ini Pak. Ya makanya ini gitu seorang pengemis teko bersama suami saya yang pertama itu diusir. Ya kasih dikasih apa-apa malah diusir. Akhirnya suami saya miskin. Terus menceraikan saya. Dipengaruhi dari Bapak Ibu dari sarapan ngomong menceraikan saya, ya diceraikan. Nah, kurang cerita nih nonton itu Bapak Ibu, bojone sing kedua itu nih, malah cerita. Bu, sampean roh, sopos pengemis yang diusir bojomu dhisik, iku aku. Itu saya yang diusir bab bojomu dhisik iku aku. Nggih, ngoten Bapak Ibu. Akhirnya cerita, itulah dunia Bu, itulah dunia. Berganti, dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu kamu itu istrinya suamimu itu, sekarang kamu menjadi suami istri saya. Yang dulu harta-harta itu milik suamimu dulu, sekarang menjadi milik suamimu yang kedua ini. Jadi hidup itu dipergilirkan. Maka Bapak ini bahagia.
kita sedang posisinya enak kepenak, betul sah menjadi orang yang serakah, jangan menjadi orang yang sombong, jadi menjadi orang yang mentang-mentang, nanti dipergilirkan. Banyak Bapak Ibu kejadian dulu karyawannya sekarang berbalik menjadi majikannya, majikannya dulu berubah menjadi karyawannya. Ya, itu. Jadi jangan kita mentang-mentang ketika kita posisinya sedang mapan. Nah, hidup itu katanya orang bercerita seperti roda sepeda berputar, yang dulunya di atas sekarang di bawah, di samping dan sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, itu dunianya. Pertama itu seperti itu, bergilir, berputar, berpindah. Kemudian air yang kedua itu adalah air itu nantinya ketika musim hujan ini menggenangi di mana-mana, ketika musim kemarau air yang menggenang di mana-mana itu menjadi kering, asap kemana bisa menguap, bisa diserap oleh tanah, bisa diambil orang, itu bisa habis, bisa kering. Begitu juga dalam kehidupan ini, orang itu yang tadinya hidup sehat walafiat seperti kita sekarang ini bisa mati. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang hidup ini pasti akan mati. Dia pasti akan nggak akan hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Meskipun kita ingin hidup selamanya, minimal hidup 1000 tahun lagi, seperti nyanyian itu, nggak akan bisa. Karena nanti seperti air akan menguap atau diserap oleh bumi, sehingga nanti akan menjadi kering, hilang, habis. Yang keempat, air itu kalau orang bermain air akan basah. Jangan nanti kalau ngersani putune atau putrane gitu, tulinan banyu untuk teles, ya, nanti basah. Atau nanti kalau jangan acara rekreasi ke pantai gitu, cedek laut kelelep. Nah, jangan main di dekat kolam nanti kecemplung. Artinya apa? Orang yang main air di dunia ini akan basah dan bahkan akan terperosok ke dalam dunia yang begitu dalam. Banyak orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang sugih, ada yang sangat kaya dan kekayaannya terlalu kaya. Ada yang kaya, ada yang terlalu kaya. Masya Allah, ya, terlalu kaya. Nabi Sulaiman itu kan terlalu kaya, ya. Sampai sugi Nabi Sulaiman itu pernah ngeten matur dhateng Allah, ya Allah, kula niku nemen sugi ya Allah. Apakah saya diizinkan memberi makan makhlukmu di muka bumi ini? Nah, ada gitu. Termasuk jamaah Darussalam mengikuti Nahdlatul Ma'mi ya Allah. Allah mengatakan gini, gak iso Sulaiman, kamu gak akan mampu. Ini bertenang sekali ya Allah, berikanlah saya memberi makan ikan-ikan yang ada di laut saja. Sesudah Sulaiman, kalau kamu mau seperti itu, silakan memberi makan ikan di laut. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu maringi panganan iwak-iwak sing gede-gede, sing alit-alit, jamaah iwak gatul niku, iwak teri sing cilik-cilik niku. Hartanya Nabi Sulaiman sudah habis ya Allah, tapi masih banyak ikan-ikan yang belum mendapatkan makanan. Itulah maha murahnya Allah, besarnya Allah, kayanya Allah, bisa mencukupi semua kebutuhan makan seluruh makhluk. Nabi Sulaiman nggak sanggup, itu saking sugih. Nah, yang keempat Bapak Ibu, air itu, kalau air hujan itu kalau diberikan kepada tanaman secukupnya sesuai dengan takarannya, itu tanamannya akan subur. Tapi kalau nanti diberikan air yang begitu melimpah, yang berupa banjir, maka banjir itu bukan hanya tidak bisa memberikan kemakmuran bagi tanaman, justru akan menghancurkan tanaman itu, merusak tanaman itu. Begitu dunia ini, kalau kita berlebihan sampai lupa akan akhirat, akan menghancurkan seseorang, seperti korun ya, seperti korun. Baik Bapak Ibu, ini baru pembukaan ya, jangan sudah bila topik baritanya. Wassalamualaikum. Itu
raganya di Masjid Darussalam tuh ruhnya sudah disetrol tumpahan karena banyak yang malam buana. Bapak Ibu, jadi perhatikan nanti kalau sudah kiamat terjadi di akhirat itu manusia akan menjadi 3 golongan. Satu golongan Maimunah. Salah satu Maimunah ini. Maimunah itu kelompok sisi kanan, golongan kanan. Ada golongan Mas'amah. Mas'amah itu kelompok kiri. Tapi ada golongan As-Sabiqun. As-Sabiqun artinya orang-orang yang lebih awal. Golongan istimewa yang lebih awal masuk Islam. Nabi itu golongan awal, para sahabat itu golongan awal karena mereka lebih dulu masuk Islam. Ini dasarnya surat Al-Waqiah ayat 4-12. Idza rujjatil ardu rajja wa busyatil jibalu bassa. Dan selanjutnya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Gunung yang sebesar itu kalau dihancurkan sehancur-hancurnya maka menjadi debu yang berterbangan. Gunung tadi akan menjadi debu saking hancurnya. Dan kamu menjadi 3 golongan kata Allah. Golongan yang pertama golongan kanan, golongan yang kedua golongan kiri, dan golongan yang ketiga adalah golongan yang paling dahulu atau paling dahulu beriman. Tidak saya merah. Nah, LCD-nya sudah minta adil jadi tidak begitu jelas. Nah, Bapak Ibu bahagia. Yang kita harapkan kita itu masuk yang golongan kanan, yaitu golongan yang akan mendapatkan kenikmatan surga, bukan golongan kiri yang akan mendapatkan kenikmatan azab neraka. Maka gini, di situ kalau sudah di yaumil hisab, hari perhitungan Bapak Ibu, cirinya golongan kanan itu wajahnya bercahaya, diliputi cahaya, bahkan cahayanya terang bagaikan matahari. Tapi golongan kiri itu berada di kegelapan yang gelap gulita, ya, gelap gulita. Sehingga ketika nanti Allah itu menghisab hambanya itu mudah. Maka Allah tinggal memerintahkan, wahai hamba-hambaku yang bercahaya, silahkan kamu bergeser ke sebelah kanan. Wahai hamba-hambaku yang gelap gulita, silahkan kamu berada di sebelah kiri. Setelah berkelompok sesuai dengan kelompoknya Bapak Ibu, yang bercahaya dengan yang gelap tadi itu, maka Allah kemudian membuat benteng yang begitu kokoh di antara 2 kelompok itu. Ya. Ada kelompok yang benteng yang kokoh dan tinggi yang nanti akan memisahkan 2 kelompok ini. Kan gampang Bapak Ibu. Ya sudah, yang kelompok kanan itu tinggal mempersilahkan monggo tindak swarga, yang sebelah kiri monggo menikmati neraka. Itu saja. Tapi ada dari kelompok 2 kelompok tadi itu kata Allah, ada kelompok yang nggak usah dibegitukan langsung tindakan swarga, yaitu kelompok yang istimewa tadi. Ya, istimewa tadi. Nah, kata Bapak Ibu, itu besok di akhirat seperti itu. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kanan, yang diliputi cahaya yang terang benderang, sehingga kita nanti itu mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya Allah, dan kemudian Allah dengan senyumnya mempersilahkan monggo Bapak Ibu jamaah Darussalam kita datang swarga. Nah, maka kemudian kita dengan senyum, dengan bergembira ria, kita akan berangkat ke surga. Pemberangkatannya Bapak Ibu ada yang jalannya lincah cepat, bagikan apa itu kilat, misalnya cepatnya bagikan kilat. Ada yang cepat bagikan burung terbang, ada yang cepat bagikan orang lari, ada yang cepat bagikan orang yang jalan, ada yang merangkak, tergantung kualitas amal seseorang. Insya Allah Bapak Ibu yang setiap hari jamaah sholat subuh di Masjid Darussalam ini, karena kita tidak memperdulikan dengan gelapnya malam
dinginnya pagi kita tetap istiqomah ke masjid, bisa akan diberikan kemudahan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Apalagi ngaji seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ini mengurui tapi sana sih tak ada di sana sih. Amin ini benar-benar ganteng. Aslinya Bapak Ibu, Allah itu hanya menciptakan surga saja. Aslinya juga Allah tak menggambar suara. Ternyata peminatnya neraka itu banyak. Iki tak kaya suara, peminatnya rokok akeh. Itu lebih banyak. Mungkin termasuk yang Fafa itu. Peminatnya banyak. Yang korupsi ini banyak. Masa pensiunan PNS atau omani gedung makrum tingkat 4 emasnya tersimpan 51 kilo itu PNS bayaran pinten pensiunan pinten tahu terus PNS kalau hartanya melimpah seperti itu. Padahal di Malang ini banyak PNS itu sampai pensiun utang gak lunas-lunas. Itu kok di Jakarta ada orang PNS kok bisa kekayaannya sebanyak itu. Ya, itu Bapak Ibu, saya kan pinternya duit. Biasanya kalau di Malang yang pinter duit itu ibu dia duit. Bapaknya itu nyimpen duit rumah dia ketemu boleh ibu ini. Di selempet naik ke kopiah dia ketemu. Di dalam serbantal ya apa? Karena ibu sekarang sudah pintar mencari uang. Bapak saya tak tahu tak simpan di kok minta brand juga ketemu terus. Bapak Ibu yang berbahagia namanya ibu ya. Nah, kalau orang itu sudah masuk ke dalam neraka ini nanti Allah itu akan membuat 4 kelompok, 4 permohonan, permintaan penduduk neraka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyemplung neraka itu. Yang pertama ini Bapak permintaannya. Orang-orang neraka itu minta dikeluarkan sama Allah. Ini duanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107. Rabbana akhrijna minha fa in mutna fa inna dzalimun. Qala ihsanu fiha wa la tukallimun. Ya Tuhan kami, kata orang-orang neraka, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah saya kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, jadi salah satu penyebab utama orang masuk neraka itu karena orang itu kafir. Jadi orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. Tapi kalau orang-orang beriman pasti masuk surga. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, kata orang-orang neraka tadi. Maka Allah itu memberikan jawaban gini Bapak. Ihsa'u fiha wa la tukallimu. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Kok nyimut kon metu. Disik kon beriman gak gelem saya mlebu neraka masuk minta ke keluar dari neraka. Mengapa Bapak Ibu orang-orang neraka itu kok bisa minta dikeluarkan? Karena saking menderitanya orang itu dalam neraka. Bagaimana enggak menderita Bapak Ibu? Jangan periksa ini di dalam hadis riwayat Muslim ini. Orang itu belum masuk neraka, baru menggunakan sandalnya neraka saja. Baru kakinya itu baru menggunakan sandalnya neraka. Itu otaknya sudah mendidih. Baru menggunakan sandalnya, belum terbakar tubuhnya, itu otaknya sudah mendidih saking panasnya. Maka orang-orang neraka itu minta dikeluarkan. Tapi ketika minta seperti itu, justru jawaban Allah itu tidak mengenakan. Ihsa'u fiha wa la tukallimu. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Dan janganlah kamu bicara dengan bulan. Kata loh, bis kata jalur kena ini bis terakhir, gak saya penuhi, gak saya minta lagi. Kata itu penderitanya orang yang ahli neraka. Kemudian setelah orang-orang neraka itu minta dikeluarkan sama Allah,
Mereka itu kemudian menyampaikan permintaan yang kedua. Ya Allah, orang neraka tadi menemui penjaga neraka. Penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berbicara menyeru minta kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu membunuh kami saja. Wahai Malik, nek larane siksa menderitanya seperti ini, saya sudah enggak tahan lagi. Tolong supaya saya tidak merasakan bagaimana siksanya neraka itu. Tolong kamu sampaikan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu membunuh saya saja. Ya, membunuh saya saja. Makanya bapak-bapak ibu yang berbahagia, banyak orang-orang yang sekarang itu tidak tahan dengan penderitaan di dunia ini. Banyak yang mereka itu kemudian melakukan bunuh diri. Ya, banyak yang melakukan bunuh diri. Ada yang bunuh diri itu karena sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya menemui sepur yang sedang lewat. Nah sudah mati, tidak merasakan sakit lagi. Ada orang yang karena lilitan hutang nggak bisa lunas-lunas, akhirnya mati bunuh diri. Ada yang hanya karena putus cinta, nggak tahu talinya kok nggak begitu kuat kalau gampang putus. Akhirnya orang tadi itu mati bunuh diri dengan cara melompat dari bangunan yang tingginya 19 lantai. Ya. Banyak lagi cara-cara mereka itu bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi dengan penderitaan dunia ini. Dunia yang seperti aja sudah tidak kuat, apalagi besok di akhirat. Apalagi besok di akhirat. Maka orang yang bunuh diri itu hanya akan menuju ke penderitaan yang lebih lama lagi di akhirat. Maka jangan pernah kita berpikir bercita-cita untuk bunuh diri. Itu apa itu ya? Apakah mereka itu permintaannya dipenuhi? Tidak. Mereka tidak akan dipenuhi oleh Allah. Bahkan mereka menjawab, para malaikat menjawab, kamu tetap tinggal di neraka. Kamu gak akan mati, kamu tetap tinggal di neraka. Nah, Bapak Ibu bahagia. Jenengan bersani di riwayatnya Abdullah bin Abbas ini terakhir sambil menunggu waktu suruh. Innakum makithun. Meskipun sudah itu mau dibercerita sedikit ya Pak ya, supaya kita bisa bersolat suruh. Kamu akan tetap tinggal di neraka. Permintaan minta dibunuh itu sudah 1000 tahun yang lalu permintaannya Bapak. Itu baru dijawab sama malaikat Malik. Masya Allah. Sudah minta 1000 tahun yang lalu itu baru kemudian dijawab sama malaikat Malik. Bahkan jawabannya pun jawaban yang kamu tetap tinggal di neraka. Makanya Masya Allah, waktunya masih ada nih. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari samping neraka. Saya itu ketika ngajar murid-murid sholat, ayo sholat berjamaah dengan bapak-bapak sebelum pulang. Ada anak yang nggak mau. Saya tanya siapa yang kemarin nggak mau sholat? Saya, kamu sudah kebal ya, kamu sudah sakti ya. Berarti kamu sudah sakti dari siksa neraka. Buatan panen, enggak ya bisa sholat, rugi pak. Itu apa itu? Di penting-pentingnya. Kemudian yang ketiga apa itu? Karena minta dikeluarkan tidak dikeluarkan, minta dibunuh tidak dibunuh, akhirnya minta diringankan azab. Ya Allah, nek boten dipateni, boten dikeluarkan, pun dengan ringankan boten sasu sedinten mawon ya Allah. Ya sehari saja. Permintaannya itu pun juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang yang menderita seperti itu oleh Allah malah diiming-iming. Nah, diiming-iming itu besok orang neraka itu bisa melihat orang yang di surga. Orang yang menderita tapi melihat kenikmatan yang gak bisa dinikmati. Ya. Sama dengan orang yang dengan melak terus dengan perso ngarep kuat dan botol air putih kiumas itu. Ya enak ya Pak
Depan ilmu itu ada hidangan yang begitu banyak, kok saya dikasih sedikit saja. Ya, itu isi WA-nya orang neraka tadi Bapak Ibu. Maka dibalas sama orang ahli surga. Maaf ya, ya sorry ya. Itu orang surga juga, sorry ya. Makanan minuman ini halal untuk orang-orang surga, tapi haram untuk orang-orang neraka. Masya Allah, wakil di sini makanan melimpah dan halal bagi saya, bagi kami, tapi haram buat kamu, nggak bisa. Kecuali kalau saya kirim melalui WA itu bisa. Di foto saya ngerti atau dikirim. Itu penderitaan Bapak Ibu yang luar biasa. Maka kesempatan yang masih ada ini mari kita manfaatkan. Satu, untuk berusaha terhindar dari neraka. Yang kedua, berusaha masuk surga. Dan yang caranya salah satu diantaranya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la